Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Kako Wahyu selaku dosen dari pengajar mata kuliah Project Management. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Maulana Reza Estianto dengan NRP 191101120, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek pada final project pada saat saya mengikuti MSIB di PT Zona Edukasi Nusantara. Saya langsung saja di sini untuk timelinenya. Ini adalah silsilah atau DBS. BBS dari final project saya. Yang pertama, untuk final project pengerjaan pertama yaitu business understanding, kemudian data understanding, kemudian data preparation, kemudian modeling, evaluation, dan deployment. Baik, untuk scope manajemen dari final project saya adalah yang pertama yaitu plan scope management. Pada tahapan ini dimulai dengan menentukan ruang lingkup project dan requirement yang akan dikelola. Hal tersebut akan sangat membantu untuk para mahasiswa dan mahasiswi di Zenius sehingga dapat mengelola dan validasi mengendalikan lingkup proyek tersebut. Untuk bagian plan scope management, saya sudah dari tim Zenius sendiri sudah menentukan di setiap mahasiswa-mahasiswanya siapa yang mengerjakan bagian business understanding, data verification, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk collect requirement adalah melakukan dokumentasi dari fitur atau fungsi, produk, dan proses yang digunakan untuk membuatnya. Dan semua persyaratan proyek itu dapat dilakukan di setiap kelompok agar dihasilkan persyaratan yang lebih rinci dan bisa digunakan terhadap beberapa proyek-proyek selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya itu define scope. Pada tahap ini adalah hasil yang didapatkan ada dua tahap yang dijabarkan menjadi lebih detail tentang layanan atau produk melalui proyek yang dilakukan. Dokumen yang dihasilkan dan tahapan ini adalah project scope statement dan pembuaran dokumen proyek yang sudah dibuat. Kemudian yang keempat, project scope management yaitu create the work, the breakdown structure, yaitu menguraikan semua pekerjaan yang perlu dilakukan dalam proyek dan menentukan anggota tim yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Kemudian memvalidasi proyek tersebut yang dilakukan dengan menyerahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kemudian mengontrol scope. Pada tahapan terakhir ini adalah proses pemantauan status proyek. Apakah proyek tersebut mengalami kesulitan atau mengalami kesalahan. Jika mengalami kesalahan atau beberapa revisi, maka akan diulang kembali proyek tersebut. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan CPM atau Critical Path Method. Critical Path Method atau CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Untuk memprediksi durasi total sendiri, itu melalui kesepakatan dari mentor dan para mahasiswa. Semisal business understanding dilakukan selama 2 hari, itu mahasiswa tersebut akan ditanya apakah sanggup atau tidak. Jika tidak sanggup, maka teman-teman dari setiap divisi yang mengerjakan dari tugas ini akan membantu jika memang tugas tersebut sudah selesai. Itu karena kenapa? Agar pengerjaan proyek tersebut bisa selesai tepat waktu atau bisa lebih cepat daripada target yang telah ditentukan oleh stakeholder. Kemudian, kenapa menggunakan CPM? Karena CPM sendiri menurut saya itu dapat meningkatkan perencanaan di kemudian hari, kemudian dapat memfasilitasi manajemen sumber daya agar lebih efektif, kemudian menghindari penghambatan dalam pengerjaan proyek. Maksudnya membantu menghindari penghambatan adalah hilangnya waktu yang sangat berharga. Pemetaan proyek menggunakan diagram jaringan akan membuat Anda lebih paham gitu. Aktivitas yang dapat dan tidak dapat berjalan secara bersamaan, mungkin Anda membuat jadwal sebagaimana mestinya. Cara untuk menemukan, cara untuk membuat CPM sendiri itu membuat daftar, ya seperti daftar BBS tersebut, kemudian mengidentifikasi gitu. Seperti tugas B tergantung tugas A, tugas C tergantung dengan tugas B. Tugas C dan D dapat berjalan bersamaan atau tidak.
Ya, seperti itu untuk identifikasi dari JPM itu sendiri. Kemudian membuat diagram seperti yang saya buat, kemudian memperkirakan durasi tugas yang dilakukan secara bersama-sama dengan kesepakatan yang secara bersama-sama juga. Kemudian menghitung langkah-langkahnya. Maksudnya menghitung langkah-langkahnya itu dimulai dari hari pertama mengerjakan business understanding, kemudian secara bersama-sama mengerjakan understanding di bagian misal collect initial data, data preparation data set, modeling, selection modeling teknik, dan seterusnya. Sampai yang terakhir yaitu menghitung kelonggaran waktu. Pada saat kelonggaran waktu, kita dapat memberikan kesempatan pada teman-teman yang lain atau mahasiswa yang lain, jika ada yang mungkin kesulitan atau yang memang belum selesai dalam mengerjakan tugas tersebut, bisa dibantu gitu jika terjadi kesulitan, sehingga waktu yang pekerjaan final project tersebut bisa cepat selesai dan dapat ditujukan ke dalam stakeholder tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.